Setiap hari kita dibombardir dengan pesan tentang apa arti sukses dan bahagia. Masyarakat memberitahu kita untuk mengejar tren terbaru, mencari kenyamanan dan kemewahan, dan mengukur nilai diri kita berdasarkan kepemilikan atau pencapaian kita. Tapi bagaimana jika ada cara lain? Sebuah jalan yang telah memberdayakan beberapa pemikir terbesar dalam sejarah untuk menemukan kebahagiaan sejati, ketahanan, dan kebebasan, terlepas dari keadaan mereka. Inilah dunia Stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita seni hidup melalui kekuatan dan kebijaksanaan batin. Hari ini, kita akan mengeksplorasi beberapa prinsip Stoik yang transformatif, yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih memuaskan, apapun tantangan yang kita hadapi. Dari Marcus Aurelius hingga pengusaha modern, Stoikisme telah menyediakan fondasi yang kuat bagi mereka yang ingin berkembang di dunia yang selalu berubah. Tetaplah bersama kami saat kita menggali tips praktis dan wawasan yang mengubah hidup, yang tidak hanya akan menginspirasi Anda, tetapi juga membekali Anda untuk menghadapi apapun yang dilemparkan hidup kepada Anda. Ini bukan hanya filosofi untuk merasa baik. Ini adalah pandangan dunia yang dapat mengubah cara Anda hidup, membuat Anda lebih tenang, lebih tangguh, dan, ya, bahkan lebih bahagia. Mari kita buka bersama kebijaksanaan Stoikisme dan lihat bagaimana hal itu dapat mengubah hidup Anda sehari-hari. Mari kita mulai. Kebanyakan dari kita menghabiskan hidup kita mencoba menghindari kesulitan dan ketidaknyamanan. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa setiap rintangan yang Anda hadapi sebenarnya adalah batu loncatan menuju versi diri Anda yang lebih tangguh dan mampu? Inilah inti dari apa yang disebut oleh para Stoik sebagai the obstacle is the way. Bayangkan menghadapi masalah besar, seperti proyek di tempat kerja yang salah, atau hubungan dekat yang hancur. Reaksi alami mungkin merasa kewalahan atau kalah. Tetapi dengan pola pikir Stoik, Anda dapat mengubah persepsi ini. Alih-alih melihat rintangan sebagai hambatan, Anda mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, kreativitas, dan ketekunan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah perjuangan kita menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Ini mendorong kita untuk bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk memperluas alat kita untuk hidup. Ketika masalah muncul, itu adalah undangan untuk menguji kebajikan kita. Mungkin keberanian atau pengendalian diri memberi kita kesempatan untuk memperkuat otot-otot tersebut. Menghadapi rintangan bukan berarti mencari kesulitan atau berpura-pura bahwa situasi sulit tidak menantang. Ini tentang menggeser pola pikir Anda dari perlawanan ke penerimaan, dari frustrasi ke rasa ingin tahu. Ini tentang melihat batu besar di jalan Anda dan melihatnya sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Gagasan ini sangat berakar pada filosofi Stoik, mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tentang menginvestasikan energi kita dengan bijak. Hal-hal yang ada dalam kendali kita adalah tindakan, reaksi, dan penilaian kita sendiri. Segala sesuatu yang lain, tindakan orang lain, cuaca, masa lalu, atau masa depan berada di luar kendali kita. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ini sangat mendalam ketika diterapkan dalam praktik. Saat Anda memahami ini, Anda mulai membebaskan diri dari stres dan kecemasan yang tidak perlu. Anda berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dan fokus pada apa yang bisa Anda pengaruhi. Memeluk dikotomi kendali adalah tentang membudayakan kedamaian pikiran yang datang dari dalam, bukan dari keadaan eksternal. Ini mendorong kita untuk bertindak dengan niat dalam apa yang kita kendalikan, seperti usaha, nilai-nilai, dan perilaku kita. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, Anda membangun hidup yang tidak hanya tangguh terhadap kekacauan eksternal tetapi juga sangat selaras dengan diri sejati Anda. Ini sangat memberdayakan. Setiap kali Anda menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, biarkan saja. Jika iya, lakukan tindakan Anda.
Cara hidup ini tidak hanya meminimalkan penderitaan, itu memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Dalam stoikisme ada praktik yang disebut visualisasi negatif yang mungkin tampak tidak biasa pada awalnya, tetapi sangat kuat setelah Anda memahami tujuannya. Ini melibatkan merenungkan kehilangan hal-hal yang Anda hargai untuk meningkatkan apresiasi Anda terhadapnya dan mempersiapkan diri terhadap potensi kehilangan. Ini mungkin terdengar suram, tetapi sebenarnya ini adalah cara yang mendalam untuk memperdalam rasa syukur Anda atas kehidupan seperti sekarang. Pikirkan sesuatu yang Anda hargai, mungkin seseorang yang Anda cintai, benda berharga, atau bahkan pekerjaan Anda. Sekarang, bayangkan untuk sejenak bahwa Anda telah kehilangannya. Rasakan perasaan hilangnya. Tidak nyaman, bukan? Tapi disinilah latihan ini menjadi transformatif. Dengan memvisualisasikan kehilangan, Anda tidak hanya lebih menghargai hal-hal ini ketika kembali ke kenyataan, tetapi Anda juga mengurangi ketakutan kehilangan mereka. Ini mempersiapkan Anda untuk bertindak lebih berani dan dengan ketenangan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari, karena Anda telah mempersiapkan secara mental skenario terburuk. Para Stoik mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dipinjam dari takdir, seperti gelas yang dipinjamkan kepada kita yang bisa diambil kembali kapan saja. Saat Anda minum dari gelas ini, Anda menikmati setiap teguknya, mengetahui itu bisa menjadi yang terakhir. Ini tidak membuat Anda takut, itu membuat Anda bersyukur atas setiap momen yang Anda miliki. Visualisasi negatif mengajarkan Anda untuk hidup dengan rasa kesementaraan yang sadar dan penuh sukacita. Mengintegrasikan praktik ini ke dalam rutinitas harian, Anda bisa sesederhana mengambil beberapa menit setiap pagi untuk merenungkan sifat sementara dari keadaan Anda saat ini. Ini membantu mengatur nada untuk hari yang dijalani dengan niat dan rasa syukur. Seiring waktu, praktik ini dapat mengubah cara Anda mendekati tantangan dan peluang, membuat Anda lebih tangguh terhadap kesulitan hidup yang tak terelakkan. Salah satu kualitas paling penting yang perlu dikembangkan dalam stoikisme adalah disiplin diri. Ini bukan hanya tentang kemauan atau kemampuan untuk mengatakan tidak pada makanan penutup yang menggoda. Ini adalah praktik yang komprehensif yang membentuk cara Anda mendekati setiap aspek kehidupan. Ketika Anda membentuk disiplin diri yang tak tergoyahkan, Anda mempersiapkan diri untuk berhasil dalam menjaga kebajikan, mengejar tujuan, dan menghadapi kesulitan dengan ketenangan. Disiplin diri dalam stoikisme adalah tentang keselarasan. Ini adalah memastikan bahwa tindakan harian Anda mencerminkan nilai-nilai terdalam dan tujuan jangka panjang Anda. Ini adalah praktik untuk secara konsisten memilih yang benar meskipun sulit daripada yang salah meskipun mudah, tidak hanya ketika itu nyaman. Ini berarti bangun pagi untuk berolahraga karena itu menetapkan nada pencapaian untuk hari, atau memilih untuk bekerja pada proyek daripada menonton TV karena Anda berkomitmen pada kemajuan. Anggap disiplin diri sebagai seni menjaga janji kepada diri sendiri. Setiap kali Anda menindaklanjuti komitmen, tidak peduli seberapa kecil, Anda membangun kepercayaan pada kemampuan Anda sendiri. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi fondasi dari semua tindakan dan keputusan Anda. Jika Anda bisa mempercayai diri Anda untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda, bahkan ketika sulit, Anda telah membuka kunci sebagian besar dari apa arti hidup sebagai seorang stoik yang berbudi luhur. Secara praktis, membangun disiplin diri bisa dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai serta membaginya menjadi tindakan harian. Ini bukan tentang gerakan besar tetapi pilihan kecil yang Anda buat setiap jam. Misalnya, jika tujuan Anda adalah menjadi lebih sehat, disiplin diri mungkin berarti memilih air daripada soda saat makan siang atau mengambil tangga daripada lift. Pilihan-pilihan ini mungkin terlihat kecil, tetapi mereka terkumpul, menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk keputusan yang lebih besar. Di jantung stoikisme terdapat 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ini bukan hanya cita-cita luhur, mereka adalah alat praktis yang membimbing kita dalam membuat keputusan dan menghadapi tantangan hidup.
Menghayati kebajikan ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang tidak hanya bermakna dan memuaskan tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip stoik. Kebijaksanaan adalah kebajikan untuk melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang daripada dorongan hati atau emosi. Ini tentang memahami sifat segala sesuatu, termasuk batasan dan potensi Anda sendiri. Kebijaksanaan dalam stoikisme melibatkan penggunaan akal untuk menavigasi melalui kompleksitas dan tantangan hidup. Ini berarti bertanya pada diri sendiri, apa yang merupakan tindakan terbaik dalam situasi ini, dan mencari jawaban yang sejalan dengan prinsip moral dan kebenaran. Keberanian adalah kebajikan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda, bahkan di hadapan kesulitan atau ketakutan. Ini bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, ini juga mencakup keberanian moral. Keberanian untuk berdiri demi apa yang benar meskipun itu tidak populer atau nyaman. Keberanian dalam stoikisme berarti tetap teguh dan tidak goyah dalam menghadapi tantangan, menjaga integritas Anda, bahkan ketika godaan untuk menyerah sangat besar. Keadilan adalah kebajikan untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan kesetaraan, bertindak adil dalam segala hal. Ini bukan hanya tentang aturan hukum atau etika. Ini tentang memastikan bahwa setiap keputusan yang Anda buat dan setiap tindakan yang Anda ambil mengutamakan kesejahteraan bersama. Keadilan dalam stoikisme adalah komitmen terhadap keseimbangan, kehormatan, dan menghormati hak-hak orang lain, serta bertindak dengan integritas di setiap interaksi. Pengendalian diri adalah kebajikan untuk menguasai diri dan dorongan hati Anda, mengarahkan energi Anda ke arah yang benar. Ini tentang menyeimbangkan antara keinginan dan rasionalitas, memastikan bahwa Anda tidak dikendalikan oleh hasrat atau godaan, tetapi oleh kebijaksanaan dan prinsip moral. Pengendalian diri dalam stoikisme adalah seni untuk tetap tenang dan terkendali dalam segala situasi, menjaga ketenangan batin Anda bahkan ketika dunia di sekitar Anda kacau. Merenungkan kebajikan-kebajikan ini secara teratur dan berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah besar menuju kehidupan yang dipenuhi makna dan kebahagiaan. Mereka bukan hanya konsep teoretis tetapi pedoman praktis yang dapat Anda gunakan untuk menavigasi setiap aspek kehidupan, mulai dari keputusan kecil sehari-hari hingga tantangan besar yang mengubah hidup. Dalam stoikisme ada konsep yang disebut memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk mengingatkan Anda bahwa waktu Anda di bumi ini terbatas. Ini adalah alat yang kuat untuk melawan rasa takut akan kematian. Ini tentang memaksimalkan waktu yang kita miliki. Pola pikir ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan kita. Ketika Anda mengingat bahwa hidup ini singkat, Anda menjadi lebih selektif tentang bagaimana Anda menghabiskan waktu dan energi Anda. Ini bukan berarti hidup dalam ketakutan akan kematian, tetapi menyadari bahwa setiap hari adalah hadiah, bukan untuk disia-siakan pada hal-hal sepele atau kekhawatiran kecil. Ini tentang hidup dengan niat mengetahui bahwa waktu kita terbatas. Memento mori adalah alat yang kuat untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini mengingatkan kita untuk melepaskan dendam, menghargai orang yang kita cintai, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari. Dengan memeluk praktik stoik ini, Anda tidak hanya mempersiapkan diri untuk kematian, Anda mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang, ketika akhirnya tiba, meninggalkan Anda tanpa penyesalan. Praktik stoik lain yang penting adalah gagasan amor fati, yang berarti cinta terhadap takdir. Ini adalah praktik untuk tidak hanya menerima tetapi merangkul segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda, baik atau buruk. Amor fati mendorong kita untuk melihat setiap pengalaman sebagai perlu untuk pertumbuhan dan perkembangan kita, seolah-olah kita telah memilihnya sendiri. Ini adalah penerimaan radikal bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, bahkan jika alasan itu tidak segera jelas bagi kita. Ini bukan berarti menerima secara pasif apapun yang datang tanpa bertindak. Sebaliknya, ini tentang tidak melawan arus kehidupan, memahami bahwa bahkan tantangan adalah bagian dari perjalanan Anda. Ketika Anda mempraktikkan amor fati,
Anda berhenti melihat hidup sebagai sesuatu yang terjadi pada Anda dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang terjadi untuk Anda. Setiap kemunduran, setiap kemenangan, setiap momen biasa menjadi bagian dari tapisari hidup Anda yang Anda rangkul sepenuhnya. Pola pikir ini membebaskan Anda dari beban mengharapkan segalanya berbeda dan memungkinkan Anda menemukan kedamaian dan tujuan dalam keadaan Anda saat ini. Ini tentang mengatakan ya pada hidup dengan segala kompleksitas dan ketidakpastiannya, dan menemukan kepuasan dalam penerimaan itu. Stoikisme juga sangat menekankan pada praktik mindfulness, hadir dalam setiap momen, menyadari pikiran, emosi, dan lingkungan Anda. Ini bukan hanya sekedar kata-kata populer atau tren yang lewat. Ini adalah bagian fundamental dari menjalani kehidupan stoik. Mindfulness dalam stoikisme melibatkan refleksi diri yang konstan dan memungkinkan Anda untuk menangkap diri sendiri sebelum bereaksi secara impulsif atau emosional. Dengan mempraktikkan mindfulness, Anda mengembangkan kemampuan untuk berhenti sejenak dan memilih respon Anda daripada didorong oleh reaksi otomatis atau emosi. Praktik ini sangat penting untuk menjaga kebajikan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mindfulness membantu Anda tetap terhubung dengan saat ini, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Ini tentang memperhatikan dialog batin Anda dan dunia eksternal dengan kejelasan dan objektivitas. Dengan membudayakan kebiasaan ini, Anda menjadi lebih tangguh dan tidak mudah terombang-ambing oleh naik turunnya kehidupan. Mengintegrasikan mindfulness ke dalam hidup Anda bisa sesederhana mengambil beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang dan mengamati pikiran Anda tanpa penilaian, atau bisa juga berarti mempraktikkan mendengarkan secara mendalam saat berdiskusi. Bentuk apapun yang diambil, tujuannya adalah untuk menjadi lebih sadar akan dunia batin Anda dan pilihan yang Anda buat dari waktu ke waktu. Akhirnya, salah satu prinsip stoik yang paling kuat adalah gagasan untuk hidup sesuai dengan alam. Ini bukan tentang kembali ke gaya hidup primitif atau menolak kenyamanan modern. Sebaliknya, ini tentang memahami dan menerima keteraturan alam, termasuk sifat Anda sendiri sebagai manusia. Hidup sesuai dengan alam berarti mengenali bahwa kita semua adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, saling terhubung dengan dunia di sekitar kita. Ini tentang menyelaraskan hidup Anda dengan tujuan sejati Anda dan memahami bahwa Anda adalah bagian kecil, namun signifikan dari alam semesta. Prinsip ini mendorong kita untuk hidup dengan otentik, selaras dengan nilai-nilai kita, dan berkontribusi secara positif pada dunia di sekitar kita. Ini tentang menerima tempat kita di dunia, memahami peran kita dalam skema besar, dan hidup dengan integritas dan tujuan. Dengan memeluk prinsip stoik ini, Anda dapat menemukan kedamaian dan kepuasan, mengetahui bahwa Anda menjalani hidup yang sesuai dengan diri Anda sendiri dan selaras dengan keteraturan alam. Saat kita menyelesaikan eksplorasi prinsip-prinsip stoik hari ini, jelas bahwa filosofi kuno ini menawarkan kebijaksanaan yang mendalam dan praktis untuk kehidupan modern. Apakah itu melalui merangkul rintangan, mempraktikkan rasa syukur dan mindfulness, atau hidup dengan tujuan dan disiplin diri, stoikisme menyediakan peta jalan untuk menjalani kehidupan dengan ketahanan, kebajikan, dan kedamaian batin. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas harian Anda dapat membudayakan pola pikir yang tidak hanya membantu Anda menavigasi tantangan hidup, tetapi juga memberdayakan Anda untuk berkembang dalam setiap aspek kehidupan Anda. Stoikisme lebih dari sekedar filosofi. Ini adalah cara hidup yang dapat membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, tidak peduli apa yang dilemparkan oleh kehidupan kepada Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Jika Anda menemukan nilai dalam diskusi ini, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk wawasan lebih lanjut tentang menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Sampai jumpa di lain waktu. Teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan ingat, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah setiap rintangan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan.